Salam jumpa rekan skim dimanapun berada. Saat ini kita akan mencoba untuk melakukan kajian terhadap karakteristik sosial ekonomi pengguna air dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Kajian ini telah dipresentasikan dalam Conference Sustainability yang mengambil tema Towards Safeguarding Biodiversity and Human Development. Terkait dengan latar belakang dari kajian ini adalah adanya tradisi di dalam masyarakat kita untuk melakukan pemanfaatan air. Kemudian yang kedua adalah kemunculan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Ini yang diinisiasi atau berada di Kementerian PU. Kemudian terkait dengan instalasi air minum memiliki dampak secara lingkungan, ekonomi maupun secara sosial. Jadi keberadaan instalasi air minum dapat memunculkan dampak lingkungan, dampak ekonomi maupun dampak sosial. Kemudian nomor 4 adalah terkait dengan kemampuan sosial ekonomi yang kemudian memiliki korelasi atau hubungan terhadap kemudahan dalam mengakses air minum. Nah, terakhir adalah terkait dengan latar belakang bahwa salah satu keberhasilan di dalam mengelola lingkungan adalah adanya kepedulian masyarakat. Nah, ini berhubungan dengan ketersediaan air yang memang sangat berhubungan erat dengan kelestarian lingkungan. Gitu. Bagian kedua atau faktor berikutnya yang dikaji adalah terkait dengan kondisi sosial ekonomi atau status sosial ekonomi yang merupakan gabungan dari total ukuran berdasarkan pengalaman bekerja, kondisi ekonomi, kedudukan sosial yang relatif terhadap orang lain. Nah, ini juga seringkali mengambil dasar terkait dengan pendapatan pendidikan maupun pekerjaan dari masing-masing individu. Kemudian objek penelitiannya adalah keluarga atau rumah tangga maupun individu dengan kategori kondisi sosial ekonomi, status ekonomi sosial tinggi dan status ekonomi sosial menengah dan rendah. Nah, di sini seringkali melihat kepemilikan atau kekayaan sebagai sebuah kemampuan ekonomi. Jika kita perhatikan lagi pada piramida Maslow, maka di sini ada motivasi yang menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan gitu ya. Jadi di dasar ada kebutuhan dasar atau fisiologis, kemudian akan rasa aman untuk dicintai pada strata berikutnya, untuk dihargai pada strata berikutnya, dan terakhir pada strata tertinggi adalah aktualisasi diri. Nah, ini adalah kaitan dengan secara internal bahwa motivasi ini akan mempengaruhi atau berkaitan erat dengan kepedulian. Demikian. Jadi ada motivasi untuk kebutuhan dasar sampai ke aktualisasi diri. Ini menjadi salah satu dari dasar teori yang digunakan di dalam melakukan kajian karakteristik sosial ekonomi pengguna air dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Kemudian rancangan penelitian adalah dengan melakukan pembandingan antara status sosial ekonomi terhadap kepedulian terhadap program penyediaan air bersih. Nah, ini kaitannya dengan kondisi lingkungan sosial dan alam atau hayati. Di mana indikator-indikatornya di sini kalau kita perhatikan dari sisi pendidikan, kita mengambil yang bawah itu adalah pendidikan dasar, untuk sedangnya lanjut, dan untuk indikator tinggi ada pendidikan tinggi. Untuk pekerjaan dari mulai tidak bekerja,
kemudian bekerja dengan tenaga dan pikiran, kemudian yang lebih mengandalkan kepada pemikiran. Dari faktor penghasilan, standarnya adalah terkait dengan upah minimum, di mana di sini di bawah upah minimum provinsi maka di golongan rendah atau bawah, kemudian sedang itu sama sampai dengan 2 kali UMP, dan lebih dari 2 kali UMP itu digolongkan sebagai pendapatan atau penghasilan tinggi. Untuk kepemilikan, tim peneliti memasukkan kondisi kurang mencukupi untuk kebutuhan primer sebagai kepemilikan dengan indikator bawah, sedang itu cukup, dan lebih berarti tinggi. Kemudian untuk rancangan penelitian ada beberapa aspek yang dikaji, misalnya terkait dengan kepedulian terhadap program penyediaan air bersih serta lingkungan sosial hayati. Ini kaitannya dengan penyediaan air minum dan sanitasi untuk warga dan lingkungan dengan beberapa uraian tindakan. Di sini ada 6 uraian tindakan, mulai dari mengetahui keberadaan program, memberi pendapat, terlibat dalam penyusunan rencana program, terlibat dalam menentukan lokasi, terlibat dalam membuat aturan, dan terlibat dalam musyawarah. Kemudian faktor berikutnya terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan hayati dan sosial, di mana di sini ada kaitannya dengan mendapatkan pengajaran untuk membuang air besar di jamban di dalam keluarga, kemudian mempunyai tempat pembuangan sampah, melakukan pemilahan sampah, ikut dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan. Penelitian ini sudah cukup lama dilakukannya di tahun 2010, yaitu pada rentang waktu bulan Februari sampai Oktober. Dengan besar sampel ada 64 responden per kabupaten kota. Sedangkan kota lokasi penelitian ada di Kupang, kemudian di Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan yang tertutup. Kemudian dilakukan analisis dengan melakukan distribusi frekuensi dan analisis tabulasi silang. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa daerah Tasikmalaya, Banjar, dan Kupang mempunyai dominasi responden yang status pendidikannya masih pada pendidikan dasar. Nah, kemudian jika dilihat di dalam tabel, di Tasikmalaya cukup gap antara yang dasar dengan lanjut dan tinggi cukup jauh gitu. Jadi sangat banyak yang belum mengenyam pendidikan lanjut dan tinggi di tahun 2010 ya. Ini jadi catatannya bahwa datanya sudah cukup lama, barangkali kondisi sosial ekonomi sekarang berbeda dari hasil pengukuran di tahun 2010. Kemudian di daerah Banjar masih ada cukup banyak responden, presentasinya di pendidikan lanjut. Dan yang cukup menarik di Kupang, di sini cukup banyak yang memiliki pendidikan lanjutan sampai ke pendidikan tinggi di Kota Kupang. Kemudian untuk status pekerjaannya didominasi oleh golongan atau kelompok yang bekerja dengan tenaga dan pikiran, jadi cukup besar yaitu pada kondisi ini. Untuk penghasilan cukup beragam. Di Kupang ini sebagian besar berada di bawah UMP NTT. Kemudian untuk yang di Banjar Kalimantan Selatan, di sini ada di atas UMP sampai 2 kalinya. Kemudian yang menarik juga di sini di Tasikmalaya ada lebih dari 2 kali upah minimum provinsi Jawa Barat gitu di tahun 2010. Tentunya ini hal yang menarik karena kalau kita perhatikan tadi dari status pendidikan dan jenis pekerjaannya bukan merupakan pendidikan tinggi dan juga bukan merupakan pekerjaan yang mengandalkan pemikiran gitu. Jadi dengan hasil pendapatan yang lebih dari 2 kali UMP di sini menunjukkan kondisi yang baik gitu dan cukup
memberikan warna yang lain terhadap daerah yang lain gitu. Kemudian dari status kepemilikan di sini cukup baik karena sudah memiliki kecukupan dari kebutuhan primer dan tentunya di sini sekunder dan tersier. Di tahun 2010 ini karakter budayanya mungkin akan sudah berubah dengan kondisi 2023 yang sudah banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian dari status kepedulian terhadap program, kalau kita perhatikan kepedulian terhadap program air masih kurang gitu, sehingga perlu ditingkatkan dan ada pada kisaran 80 dibanding 110 gitu ya. Untuk Tasikmalaya ini cukup baik di sini karena memang daerahnya banyak memiliki air gitu ya. Sebenarnya kota Banjar juga di sekitar sungai gitu ya, tapi di sini hasil penelitian tahun 2010 ini menunjukkan tingkat kepedulian di Tasikmalaya memang lebih baik dibanding Kupang dan Banjar. Kemudian untuk kepedulian terhadap lingkungan, Tasikmalaya juga menunjukkan kepeduliannya. Kemudian di sini Banjar dan Kupang masih belum juga karena memang kondisi lingkungan dan ketersediaan air pada waktu diteliti belum mencukupi. Sekarang mungkin sudah ada program-program terkait dengan penyediaan bendungan gitu, sudah mungkin lebih baik di dalam ketersediaan air. Kemudian terkait dengan hasil penelitian untuk kepedulian terhadap lingkungan air, fisik dan sosial, Tasikmalaya juga menunjukkan kondisi yang baik dan disusul Banjar dan kemudian Kota Kupang. Status pendidikan, jika kita lakukan tabulasi silang terhadap kepedulian terhadap program air, maka dengan pendidikan yang dasar gitu, sebenarnya masih banyak yang peduli gitu. Jadi walaupun ketidakpeduliannya juga lebih tinggi, tetapi tidak terlalu signifikan dibanding dengan yang peduli gitu, sehingga tingkat pendidikan ini rupanya tidak terlalu mempengaruhi terhadap kepedulian terhadap program air. Bahkan orang yang memiliki pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi pun masih menunjukkan secara statistik deskriptif di sini tingkat kepeduliannya juga lebih tinggi dibanding yang peduli. Di sini malah kondisinya lebih jauh dibanding yang peduli pada orang yang berpendidikan lanjut. Tetapi di pendidikan tinggi juga mengecil rentang gapnya. Kemudian kita bandingkan lagi pendidikan terhadap kepedulian terhadap lingkungan di orang yang berpendidikan dasar itu malah menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap lingkungan dibanding dengan orang yang berpendidikan lanjut maupun berpendidikan tinggi. Ya, mungkin tapi pendidikan tinggi ada sedikit lebih peduli dibanding dengan yang pendidikan lanjut. Kemudian kalau kita perhatikan terhadap pekerjaan, kepedulian terhadap program air, di sini yang bekerja dengan tenaga dan pikiran kurang memperhatikan program air, dan kemudian untuk kepedulian terhadap lingkungan lebih baik kondisinya karena yang peduli lebih banyak daripada yang tidak peduli. Kemudian jika kita perhatikan dari grafik pendapatan terhadap kepedulian terhadap program air, maka orang-orang yang memiliki uang 2 kali lebih dari UMP menunjukkan kepedulian yang lebih baik terhadap program air. Dan yang sama atau lebih dari UMP di sini banyak tidak peduli, dan juga yang kurang dari UMP atau sama dengan UMP ini masih jauh banyak yang tidak peduli terhadap program-program penyediaan air. Kemudian kalau kita perhatikan dengan status pendapatan dan terhadap kepedulian terhadap lingkungan, kondisinya lebih baik karena semua menunjukkan kepedulian di tingkat yang sama atau kurang dengan UMP, kemudian lebih dari UMP sampai 2 kalinya, dan 2 kali lebih banyak
dari UMP pendapatannya. Jika kita perhatikan terhadap kepemilikan, maka orang yang sudah tercukupi kebutuhan primernya malah lebih. Di sini malah tidak menunjukkan kepedulian, dan untuk terhadap lingkungan kondisinya lebih baik karena yang peduli lebih banyak daripada yang tidak peduli. Hal ini tidak ditunjukkan untuk yang kebutuhan primer dan ya cukup dan kurang, ya, jadi masih lebih banyak yang tidak peduli. Dari hasil penelitian di tahun 2010 ini bahwa ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan di sini, yaitu peningkatan status pendidikan responden tidak kemudian menyebabkan peningkatan kepedulian terhadap program penyediaan air minum dan terhadap lingkungan hayati maupun sosial. Dan status pekerjaan seseorang tidak menyebabkan seorang memiliki kepedulian terhadap penyediaan air minum dan lingkungan sosial hayati. Status pendapatan seseorang memiliki hubungan yang cukup signifikan menaikkan kepedulian atau menurunkan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Jadi status pendapatannya. Status kepemilikan atau kekayaan tidak dapat dijadikan penentu terhadap kepedulian. Yang menjadi rekomendasi penelitian di sini adalah kapasitas masyarakat penerima manfaat program menurut status sosial ekonomi dapat bervariasi, berpengaruh dalam efektivitas tahapan pelaksanaan program. Jadi jika kita hendak merancang suatu program terkait dengan penyediaan air, maka kita perlu memperhatikan kapasitas masyarakat yang terkait dengan kondisi status sosial ekonomi. Masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi, terutama berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan pendapatan tinggi, akan lebih mudah dalam mengembangkan program karena memiliki tingkat kepedulian terhadap program penyediaan air, lingkungan sosial, lingkungan hayati yang lebih baik. Kemudian perlu diberikan usaha untuk dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat penerima program. Ya, tentunya dengan memanfaatkan kegiatan pengembangan air bersih yang disediakan sebagai usaha meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial dan hayati serta pengelolaan air. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan silakan berikan komentar saran untuk mengembangkan akun ini, atau barangkali dapat dilakukan subscribe atau share-nya. Terima kasih.